Halo, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Titi Seralsa, NIM 723008, Prodi S1 Fisioterapi semester 1. Di sini saya akan menanggapi penugasan video penugasan 1 Agama Katolik tanggal 27 September 2023. Saya mengambil ringkasan tadi saya baca dikit buku Religion and Anthropology Critical Introduction karya Dian Morris. Yang saya tahu, buku itu membahas topik agama dan antropologi, membahas tentang bagaimana agama dipahami, dianalisis, dan diteliti oleh seorang antropolog, serta peran agama dalam masyarakat dan budaya yang berbeda. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Greg, ya. Pertanyaannya tuh bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki spiritual mereka. Nah, manusia menggunakan agama untuk memperbaiki aspek spiritual mereka mungkin bisa dengan berbagai cara yang seringkali itu bervariasi tergantung pada keyakinan agama masing-masing orang. Saya bisa berikan contoh beberapa. Yang pertama, kepatuhan kepada etika agama. Ini mengacu pada kesediaan seorang orang untuk mengikuti dan menjalankan prinsip-prinsip moral dan ajaran yang dijelaskan oleh agama itu sendiri. Jadi tergantung sama agama masing-masing. Yang kedua, ada doa dan meditasi atau ibadah atau sembahyangan. Mungkin kalau di agama Katolik kita bisa dengan sembahyangan, misalnya BKSN, rosario di lingkungan, terus misa di gereja, entah misa mingguan atau harian jika sempat, terus berdevosi juga, terus kumpul dengan orang-orang yang seagama. Itu mungkin kalau di agama Katolik. Lain halnya dengan agama-agama yang lain, mungkin dengan berbagai cara yang mereka yakini, entah apalah itu. Lalu yang ketiga itu adalah pengabdian. Di sini pengabdian itu berarti kalau menurut saya itu ini secara agama Katolik ya, pengabdian itu kayak istilahnya menjadi garam dan terang bagi dunia. Kita menjadi kayak hadir di tengah masyarakat, misal membantu sesama, terus peduli gitu sih. Terus juga kita melayani, misal di gereja gitu, jadi misinar atau prediakon atau organis atau kor dan lain sebagainya. Pokoknya melayani dengan sepenuh hati biar spiritual tingkat spiritual mereka tuh meningkat gitu. Lanjut, lalu yang pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana manusia menggunakan agamanya untuk berbuat tidak baik kepada orang lain. Nah, sebenarnya itu juga ada yang kayak gitu ya. Bukan cuma yang berbuat baik, tapi ada juga yang berbuat jahat dengan menggunakan agama, termasuk penyalahgunaan agama, menciptakan konflik dan lain-lain itu. Saya ada contoh beberapa itu. Yang pertama itu ada terorisme. Banyak sekali kejahatan-kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia ini, dan itu kadang itu kayak bawa-bawa agama. Jadi misal, saya ini melakukan terorisme karena perbuatan saya ini kayak membela agama saya, kayak gitulah dalam tanda kutipnya gitu ya. Mereka itu adalah pembelaan terhadap agama mereka, tapi itu sebenarnya malah membuat perpecahan ya, seperti itu. Terus ada diskriminasi atau perundungan terhadap minoritas gitu.
memaksa juga nggak bisa ya, jadi harus datang dari hati pribadi sendiri. Kalau misalnya dia bilang iya, ya dia bakal usaha gimana caranya iman itu berkembang. Kalau misalnya dia bilang enggak, ya udah gitu, kayak malas gitu, kayak buat apa gitu. Jadi itu dari diri sendiri, dan bisa juga faktor orang-orang dekat ya. Misalnya dari keluarganya sendiri, apakah kayak mendukung iman orang tersebut. Terus misal dari lingkungan rumah, lingkungan tempat kerja atau sekolah kayak gitu. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau menjadi orang yang lebih baik lagi dalam bertutur di jalan kebenaran? Ya itu tadi, kalau di agama Katolik ya ikut terlibat dalam aneka macam kegiatan